Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, pada pertemuan kali ini, pada kajian kali ini, kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan kondisi kita pada akhir-akhir ini yang sering berkembang adalah golput. Golput atau golongan putih, golongan yang terkesan berputus asa dari politik atau dia mengharamkan politik. Jadi ada kalanya seseorang itu menolak untuk mengikuti pemilu. Yang pertama, karena dia putus asa, dia merasa sangat capek melihat banyaknya caleg dengan segala janjinya, atau dia kemudian sudah merasa semua yang berkaitan dengan politik itu tidak baik, atau yang kedua, karena dia punya satu fikrah pemikiran bahwa politik yang ada di dalamnya pemilu adalah buah dari demokrasi, dan pendapat orang seperti ini mengatakan bahwa demokrasi adalah sesuatu yang haram. Karena Nabi tidak pernah mengajarkan demokrasi, sahabat tidak pernah demokrasi. Ini penyebab minimal 2 orang kemudian memilih untuk golput. Memilih untuk tidak memilih, itulah golput. Pendapat ini sebenarnya sangat berbahaya, dan kelompok ini sebenarnya sangat berbahaya bagi umat Islam. Kita sudah tahu bahwa suara umat Islam di Dewan Legislatif itu sekarang tidak terlalu banyak. Sangat kentara, sangat menyedihkan sekali, karena beberapa info kita menemukan mungkin cuma 60-70%. Sedangkan 40 atau kurang dari itu adalah selain non-muslim, selain umat Islam. Kita tidak berbicara dengan sara bahwa berbeda agama, tapi kita akan memikirkan mengenai nasib umat Islam. Dengan pemikiran bahwa demokrasi yang melahirkan tradisi atau peraturan untuk memilih itu adalah haram, karena anggapan bahwa Nabi tidak pernah mengajarkan demokrasi. Kita harus mengatakan bahwa apakah ada satu sistem pemerintahan yang pernah diajarkan Nabi? Bukankah Nabi dalam tradisi ahli politik, keilmuan, akademisi politik, disebut pemerintahannya dengan teokrasi. Teokrasi yaitu pemerintahan yang di sana sangat besar sekali campur tangan Allah, yaitu wahyu. Dan itu hanya terjadi pada Nabi SAW. Nabi mendapat wahyu. Ketika Nabi salah, maka langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebutnya teokrasi. Teo ya berarti Tuhan. Berarti pemerintahan yang dibangun karena wahyu. Persoalan ini kemudian melahirkan sebuah pemahaman bahwa apakah Nabi kemudian meninggalkan suatu sistem lain? Atau para sahabat memberikan satu sistem? Kita ingin katakan bahwa apakah kekhalifahan itu adalah satu sistem? Mari kita lihat. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, lalu terjadi 2 partai. Muncul 2 partai. Orang Ansar memilih Abu Ubaidah. Abu Ubaidah merupakan orang yang salah satu orang terdekat dari kalangan Ansar, dan salah satu orang yang sangat mulia dan paling dimuliakan di kalangan Ansar saat itu. Oleh karena itu, ketika Nabi wafat, orang Ansar mengatakan tidak boleh ada kekosongan pemimpin. Meskipun Nabi sudah wafat, kita harus memikirkan apa yang kemudian menjadi pemikiran bersama, yaitu pemimpin umat. Maka mereka memilih Abu Ubaidah. Di satu sisi kemudian kaum muhajirin tidak sepakat, dan mereka menunggu orang paling mulia di kalangan muhajirin, itu Abu Bakar As-Siddiq. Saat itu Abu Bakar masih di luar kota. Ketika sampai, Abu Bakar As-Siddiq kemudian langsung takziah kepada Nabi SAW, melihat Rasulullah yang sangat mulia sudah wafat, rohnya sudah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sunnah seorang bertakziah adalah mencium orang yang sudah meninggal. Maka kemudian Abu Bakar mencium Nabi Muhammad SAW.
Lalu kemudian menyerahkan pengurusan jenazah Nabi yang sangat mulia kepada keluarga Nabi, yaitu Fatimah dan Ali. Lalu kemudian Abu Bakar keluar untuk menyelesaikan masalah yang berkembang di kalangan Muhajirin dan Ansar. Tiba-tiba Abu Bakar menyampaikan sebuah kalimat yang kalimat itu membuat semua Muhajirin Ansar terdiam. Ketika itu Abu Bakar berkata, Qala Nabiyuna Muhammad SAW, Qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, Al-immah min Quraisy, para imam itu mesti dari kaum Quraisy, bukan dari Ansar. Hal itu kemudian membuat Abu Ubaidah merasa gagal, merasa malu, maka kemudian dia menghindar selama sebulan, dalam riwayat lain 2 bulan keluar kota Madinah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau kemudian langsung dipilih oleh para sahabat dengan pemilihan langsung, pemilu yang mana saat itu semua sahabat hadir di hadapan Abu Bakar dan mereka membayat Abu Bakar. Bayatuka, aku membayat engkau. Kami mengangkat engkau. Kami sepakat atas kemenangan engkau. Itulah sejarah pertama dalam dunia Islam mengenai pemilihan umum yang langsung dilakukan oleh para sahabat. Tapi ketika Abu Bakar wafat, Abu Bakar kemudian setelah bermusyawarah dengan para sahabat lain, memberikan satu surat wasiat untuk memilih Umar bin Khattab. Maka kemudian Umar bin Khattab terpilih. Coba lihat, sistem apakah itu? Apakah itu diajarkan Nabi SAW? Atau itu ijtihad Abu Bakar? Apakah itu sebuah sistem tersendiri yang berbeda dengan pemilihan Abu Bakar? Abu Bakar dipilih langsung, sedangkan Umar dipilih oleh Abu Bakar sendiri dengan thariqul wasiyah. Kita menyebutnya dengan cara wasiat. Ternyata itu kemudian menjadi salah satu sistem yang dibolehkan dalam Islam. Karena Nabi tidak pernah melarang atau memerintahkan itu. Suatu yang tidak pernah Nabi lakukan, tidak pernah Nabi larang, tentu kita lihat apakah objeknya itu baik atau buruk. Ada maslahat atau tidak. Ketika maslahatnya ada, maka kita katakan itu boleh. Pada saat itu, memilih Umar adalah kemaslahatan yang besar. Maka Abu Bakar mewasiatkan umat untuk memilih Abu Bakar, memilih Umar bin Khattab. Coba lihat, sudah ada 2 sistem yang muncul. Pertama, pemilihan langsung, dan yang kedua, wasiat. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan kajian kita setelah yang berikut ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, apabila Umar dipilih secara wasiat, atau kalau dalam tradisi kerajaan putra mahkota, kalau ini mungkin teman mahkota, tapi tidak ada istilah seperti itu, maka Utsman dipilih bukan oleh wasiat, tetapi berdasarkan musyawarah ahlul hilli wal aqd, sahabat-sahabat yang mereka kalau kita sebut sekarang adalah orang-orang yang ada di majelis permusyawaratan rakyat, sejenis MPR, yang bekerja untuk bermusyawarah memilih pemimpin. Pada saat itu, Utsman, Ali bin Abi Thalib, Thalhah, Zubair, dan beberapa sahabat lain adalah satu tim yang ada dalam dewan atau majelis ahlul hilli wal aqdi, sejenis MPR. Umar tidak mewasiatkan siapapun, tapi kemudian sahabat semuanya mundur dan mengatakan, saya memilih Utsman. Kelompok yang kedua mengatakan, saya memilih Ali. Karena Ali kemudian tahu Utsman
menikahi dua putri Nabi sehingga digelari dengan Dzinnurain, sahabat yang punya dua nur, dua cahaya kenabian atau dua cahaya putri Rasulullah. Maka Ali yang masih muda mengalah. Maka Ali dengan ridho adalah menjadi orang yang pertama membaiat Utsman bin Affan. Setelah itu Utsman memerintah, dan kita menyebut ini dengan demokrasi juga. Seperti demokrasi atau bahasa lainnya musyawarah. Meskipun musyawarah tidak persis sama dengan demokrasi. Coba kita lihat, Abu Bakar dipilih langsung, Umar dengan wasiat, Utsman dengan tim formatur atau semacam majelis permusyawaratan rakyat yang disebut dalam tradisi ahli fikih atau ahli siasa dengan ahlul halli wal aqd, orang yang bisa menurunkan dan menaikkan pemimpin, khalifah. Dari Utsman kepada Ali, Utsman kemudian juga meninggal tanpa menurunkan suatu wasiat, titah. Maka tim formatur yang tadinya ada kembali berkumpul. Majelis tadi kemudian berkumpul dan memutuskan Ali menjadi khalifah. Di saat itu, beberapa sahabat senior seperti Aisyah tidak sepakat. Talha dan Zubair juga tidak sepakat. Maka kemudian Aisyah, Talha, dan beberapa sahabat lain ikut memerangi Ali. Terjadilah perang yang sangat luar biasa memilukan umat Islam karena dipimpin oleh seorang ibu bunda orang beriman dengan menggunakan onta, disebut dengan perang onta, perang Jamal. Tapi yang terjadi setelah itu adalah antara Aisyah dan Ali terjadi perdamaian dan Ali mengantarkan Aisyah ke rumahnya. Kemudian di sisi lain, di daerah provinsi lain yaitu provinsi Syam, terjadi isu yang berbeda. Di sana ada gubernur lama yang dipilih oleh Utsman bin Affan waktu beliau masih hidup. Utsman meninggal dibunuh orang. Itu disebabkan karena Utsman mengutus anak dari Abu Bakar bernama Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq untuk menjadi gubernur di daerah Mesir. Kemudian dia dan tentaranya sampai di tengah perjalanan mau ke Mesir, tahu-tahu ada pembawa surat. Pembawa surat tersebut berkata, "Wahai Muhammad bin Abi Bakar, ada satu surat dari Utsman bin Affan yang menggagalkan kembali apa yang telah beliau perintahkan kepada engkau, bahwa engkau disuruh pulang dan tidak menjadi gubernur." Lalu kemudian Muhammad bin Abi Bakar kembali pulang. Tetapi para sahabat di sekitarnya, pengikut Muhammad bin Abi Bakar, tidak sepakat dengan cara seperti ini. Karena ada dua surat. Surat pertama ada stempel Utsman mengangkat Muhammad bin Abu Bakar. Yang kedua menurunkan. Belum naik, sudah diturunkan. Juga ada stempel Utsman bin Affan. Di situ kemudian pengikut-pengikut Muhammad bin Abi Bakar mengepung Utsman bin Affan selama 40 hari. Dan terakhir di hari ke-40 beliau ditusuk sehingga kemudian sakit dan meninggal. Dalam hal ini berkembang satu isu di Syam, di daerah tempat Muawiyah yang merupakan masih sepupuan dengan Utsman, bahwa Ali termasuk provokator atau aktor intelektual dalam pembunuhan Utsman. Tapi Ali tidak tahu menahu. Namun karena isu itu berkembang liar, tidak ada yang bisa menahan, maka kemudian Muawiyah langsung membawa pasukan untuk menyerang Ali. Jauh-jauh hari Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, salah satu firasat yang pernah tumbuh di hatinya, bahwa aku tidak akan mati sampai Muawiyah menguasai kekhalifahanku. Maka kemudian terjadilah perang. Saat itu Muawiyah dibaiat untuk menjadi khalifah oleh penduduk Syam. Dan pada saat yang sama Ali bin Abi Thalib dibaiat oleh penduduk Madinah untuk menjadi khalifah. Artinya sudah ada dua khalifah. Dalam hadis dikatakan, idza buya'al imamani, kalau dua imam dibaiat, dua pemimpin dibaiat, maka hendaklah salah satu memerangi yang lain. Faliqatil awwal akhir. Maka salah satunya memerangi yang lain. Dalam hadis tersebut ada sebuah perintah, hendaklah salah satunya, ihda atau awal, dalam beberapa riwayat ada ihda, salah satu atau yang pertama, memerangi yang lain.
dua-dua ini merasa berhak. Muawiyah merasa berhak dan Ali merasa berhak. Terjadilah peperangan. Tapi yang pertama kali menyulut peperangan adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian dia bawa tentara, dan kita sudah tahu Ali bin Abi Thalib itu adalah orang yang tak terkalahkan dalam medan juang, medan perperangan, medan jihad, sehingga terkenal dengan pedangnya Dzulfiqar, pedang yang bermata dua. Meskipun hadis-hadisnya tidak semua sahih, namun dalam sejarah memang kita bisa memakai hadis-hadis yang dhaif untuk menjelaskan suatu personal, suatu biografi seseorang. Ali bin Abi Thalib hampir saja memenangkan perperangan karena Muawiyah dan tentaranya tidak bisa mengalahkan kehebatan Ali dan orang-orang di belakang Ali. Muncullah dua kelompok, Syiah Ali, Syiah Muawiyah. Di saat Muawiyah terjepit, kemudian Muawiyah melakukan satu intrik politik. Muawiyah mengingat beberapa tahun yang lalu, yaitu pada tahun ketika Nabi gagal umroh untuk pertama kalinya, yaitu tahun ke-6, perjanjian Hudaybiyah. Di saat itu, Ali adalah sekretaris Nabi yang menulis perjanjian Hudaybiyah. Bayangkan, pada perjanjian tersebut hanya berjarak sekitar 15 atau 20 meter, Hudaybiyah sudah kelihatan Mekah. Tapi kemudian mereka, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dilarang untuk masuk ke Mekah. Lalu kemudian dibuat sebuah surat, sebuah perjanjian. Di perjanjian itu para sahabat dan Nabi tidak boleh masuk ke kota Mekah sekian tahun. Disitulah terjadi perdebatan dengan sahabat dan juga suatu ejekan dari kafir Quraisy. Kenapa? Karena dalam teks perjanjian tersebut Ali bin Abi Thalib menulis Muhammad Rasulullah SAW. Maka kemudian para kafir Quraisy mengatakan, kalau engkau betul-betul Nabi, tentu kami tidak akan menentangmu. Sahabat Zakat TV yang memuliakan Allah, kita akan melanjutkan kajian kita setelah yang satu ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV yang memuliakan Allah, di saat-saat genting tersebut, Nabi Muhammad mengalah dan mengatakan, wahai Ali, tolong hapus kalimat Rasulullah. Dan Ali kemudian mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak akan menghapus kalimat Rasulullah. Karena Ali sangat menghormati simbol-simbol. Bayangkan seorang Ali, ketika ada kalimat Rasulullah pun tidak berani menghapus. Maka Nabi bertanya, bagian manakah tulisan tersebut? Aku yang akan menghapus. Lalu Nabi menghapus sendiri. Setelah ditunjuk, diisyaratkan oleh Ali. Peristiwa ini dikenang oleh Muawiyah bin Abi Sufyan yang saat itu belum Islam. Karena Muawiyah ini sudah mengenal intrik politik, sistem politik Persia dan Romawi Timur. Maka dia punya intrik-intrik politik yang luar biasa. Dan intrik politik itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Dalam hal ini dia melakukan sesuatu yang menurut dia boleh. Kemudian di sela-sela, di saat-saat genting tersebut, dia mengangkat mushaf di atas tombaknya. Artinya apa? Dia menyerah dan ingin diplomasi. Ali ketika melihat ada mushaf, jangankan mushaf, kalimat dua kata, Rasul Allah, pun tidak berani menghapusnya. Bagaimanakah pendapat Anda ketika seorang Muawiyah mengangkat satu mushaf, yang mushaf itu pernah dibagikan oleh Utsman bin Affan kepada para gubernur? Tentu Ali kemudian menjadi mundur dan tidak semangat untuk berperang. Karena dia takut untuk merusak mushaf. Yang mushaf itu cuma ada 5 eksemplar. Cuma ada 5 nuskah, 5 naskah. Ketika itu hancur, kena darah, maka itu akan merusak nama Ali. Maka Ali kemudian mengalah. Dan terjadilah diplomasi. Saat itu, Muawiyah mengirim orang pintar, Abdullah bin Amr, dalam hal politik. Sedangkan Ali yang tadinya mau mengirim Ibnu Abbas yang juga pintar dalam hal politik, tetapi kemudian mengirim Abu Musa al-Asy'ari, seorang yang zuhud, yang tidak bagus dalam diplomasi.
dia yang orang yang baik, tapi tidak bagus dalam politik. Gagal ketika berbicara politik. Terjadilah sebuah negosiasi politik, akhirnya kelompok Ali kalah karena pembicaranya adalah Abu Musa al-Asy'ari yang tidak suka pemerintahan. Sama seperti Ali. Ali adalah seorang yang zuhud meskipun dia seorang khalifah. Sangat sederhana sekali. Saat itu muncullah perpecahan di kelompok Ali. Ada 3 kelompok. Pertama Syiah Ali, kelompok yang masih setia pada Ali. Kemudian kelompok Murji'ah, golput. Kemudian kelompok yang ketiga Khawarij, yang keluar dari kelompok Ali. Yang kemudian membunuh Ali. Dan melukai Utsman bin Affan dan Abdullah bin Amr. Kelompok Khawarij ini sangat gampang mengkafir-kafirkan orang. Yang sampai sekarang kita masih menemukan beberapa pengajaran-pengajaran ini berkembang di kalangan pemuda-pemuda muslim. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, ketika kelompok Ali gagal dalam diplomasi, artinya apa? Muawiyah menjadi khalifah. Tapi di masa transisi, Hasan kemudian naik menjadi khalifah sementara, sampai kemudian Muawiyah diangkat dan diresmikan. Di saat-saat itulah kita bisa melihat para sahabat menerima teori baru, sistem baru lagi dalam pemerintahan. Jika tadi Abu Bakar dipilih secara langsung, Umar dengan wasiat, Utsman dengan tim formatur sejenis MPR, dan yang keempat Ali juga sama, dan yang keempat adalah melalui perang dan diplomasi. Artinya apa? Para sahabat Nabi SAW mengerti dengan secara seksama bahwa Nabi tidak pernah mengajarkan satu sistem politik pun. Maka sistem politik apapun, yang penting di sana ada i'dilu, berbuat adillah kamu, berbuat benarlah kamu, kunu ma'as sadiqin, menjadilah kamu bersama orang-orang yang shadiq, yang jujur, yang benar. Maka itulah sistem politik Islam. Apapun bentuknya, apakah itu kerajaan, apakah itu pemilu, demokrasi, atau apapun itu, yang penting ada keadilan di dalamnya, maka itulah pemerintahan yang islami. Wajar kemudian Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menulis kitab As-Siyasah Syar'iyyah. Kitab Siyasah Syar'iyyah itu bukanlah kitab mengenai sistem pemerintahan, tetapi mengenai pemerintahan islami. Ibnu Taimiyah tidak mempermasalahkan di zaman dia, yaitu dinasti Saljuk, pemerintahan yang saat itu menggunakan sistem kerajaan, mamlakah, monarki. Ibnu Taimiyah tidak mempermasalahkan itu. Yang dipermasalahkan dia adalah apakah pemimpin berbuat adil dan pemimpin itu menjamin umat beragama, khususnya umat Islam, dalam menjalankan ketaatannya. Ibnu Taimiyah mengangkat satu isu. Isunya adalah mengamankan perjalanan haji, pulang dan pergi, memberi kebebasan beribadah, bahkan memberi fasilitas untuk beribadah bagi umat Islam. Apa kata Ibnu Taimiyah? Ketika ada seorang pemimpin sudah memberi kesempatan, memberi pengamanan untuk orang haji, maka itu pemimpin orang beriman, Amirul Mukminin. Wajib kita hormati dan wajib kita doakan. Bukan kita laknat. Boleh kita kritik, tapi kita tidak laknat. Inilah pengajaran Ibnu Taimiyah. Namun sayang sekali, beberapa kelompok yang mengaku, mohon maaf, pengikut Ibnu Taimiyah, tapi meninggalkan ajaran imam besar, imam agung tersebut. Sahabat Zakat TV yang muliakan Allah, dari pemaparan tersebut kita bisa melihat bahwa benar tidak ada satu sistem pemerintahan pun yang diturunkan Nabi. Justru Nabi membuka hal ini karena pemerintahan adalah perkara duniawi. Coba lihat ketika Nabi menganjurkan beberapa petani di Madinah untuk merubah sistem pertaniannya dan mereka gagal. Lalu mereka datang kepada Nabi dan Nabi mengatakan, "Ya sudah, antum a'lamu bi umuri dunyakum." Kamu lebih tahu perkara duniamu. Pemerintahan adalah perkara duniawi. Maka Nabi tidak meninggalkan satu sistem pun. Ada satu hikmah. Jika Nabi meninggalkan satu sistem pemerintahan dan pemerintahan itu misalnya tidak disepakati orang lain, maka semua politikus, semua pejabat akan masuk neraka. Tapi ketika Nabi tidak menurunkan, mengajarkan satu sistem pemerintahan, apapun sistem pemerintahannya setelah Nabi, yang penting mereka berbuat adil, mereka berlaku jujur, maka mereka adalah pemimpin orang Islam.
Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, jika benar apa yang kita katakan ini, maka kita katakan kembali ke masa Abu Bakar. Semua sahabat memilih. Tetapi memang kita menemukan beberapa sahabat yang tidak memilih ketika Muawiyah dipilih, ketika Ali dipilih. Mereka bukan golput, cuma mereka menahan diri untuk tergesa-gesa membaiat. Dalam hal ini, isu golput, isu golongan putih untuk tidak memilih, ini sangat meresahkan beberapa ulama kita, karena ketika orang golput, berarti di saat yang sama kita membiarkan orang-orang yang tidak mempunyai fikrah Islamiyah, pemikiran Islam, untuk berkuasa di negeri ini. Dan ini sangat berbahaya jika dibiarkan. Oleh karena itu, mari kita untuk memilih pemimpin-pemimpin kita, jangan merasa putus asa ketika melihat banyak caleg. Karena nyalek itu hukumnya halal, hukumnya mubah. Dan jangan berputus asa, karena la tai'asu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Orang yang berputus asa dari rahmat Allah adalah orang-orang yang dekat kepada kekufuran. Saya khawatir orang-orang yang golput karena dia tidak menyenangi sistem politik atau kemudian karena hal-hal lain, dia termasuk orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, berdasarkan pemaparan kita yang telah berlalu, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan bahwa para sahabat berpolitik dan para sahabat ikut berpartisipasi dalam politik. Dan kita melihat para sahabat berjihad untuk memilih sekian sistem politik. Dan semua sistem itu dibolehkan karena itu perkara duniawi. Jika kita tidak memilih untuk konteks Indonesia, maka ini bisa membahayakan nasib umat Islam di kancah politik, legislatif, yudikatif, dan beberapa hal-hal lain. Misalnya di Dewan Legislatif misalnya, ketika kita tidak memilih, umat Islam tidak memilih, maka yang dipilih adalah orang-orang yang punya fikrah tidak Islami atau memang tidak Islam. Apa yang akan terjadi? Mereka akan menciptakan, memproduk hukum-hukum yang tidak memihak umat Islam. Oleh karena itu, saya menghimbau umat Islam, sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, mari kita memilih pemimpin. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah masih bersama kita selama kita masih istighfar, berdoa kepadanya. Saya sarankan sebelum memilih, kita doa kepada Allah, atau kalau bisa kita sholat hajat, sholat istikharah memilih, ya Allah, bantulah saya, bimbinglah saya untuk memilih pemimpin yang cinta kepada umat, apapun partainya, dari manapun kelompoknya, yang penting dia membantu umat Islam. Mari jauh-jauhi pemikiran untuk golput, karena dikhawatirkan terjebak kepada putus asa kepada rahmat Allah. Demikian sahabat Zakat TV, semoga Allah selalu melindungi kita, umat kita, negara kita, dan umat Islam semuanya. Di lain kesempatan kita ketemu dengan tema dan waktu yang berbeda. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.